Halo rekan-rekan, jumpa lagi bersama saya Abe. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang sudah menuliskan di kolom komentar ya. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama ini dari Om Ronggo Lawe. Dia bertanya, untuk harian 100.000 up butuh berapa STB? Oke, nanti kita akan hitung ya. Oke, saya skip dulu ya pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan kedua ini dari Agan Jain Service. Dia nanya, cara install CPU Miner OPT gimana bang? Ya nanti ini saya akan buat tutorialnya terpisah ya. Nah, di next video saya akan buat. Mau mining Doge nih. Oke, ya bisa menggunakan STB bisa. Jadi Doge ini dia menggunakan algo script ya. Nah, cuman sebenarnya Doge ini bagusnya sih miningnya pakai ASIC miner ya. Cuman pakai STB juga bisa, tapi speednya kecil ya. Ini saya akan bagikan ya. Ini saya udah running tuh. Kecil ya. Ini udah running rata-rata paling tinggi 53 kHz ya. Ini saya coba tes ya, mining dia turun terus nanti dia stabil di sekitar segini ya, 28-an ya atau 30 lah, 28-30 stabilnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan ASIC miner ya, ASIC miner Dogecoin ya, ini namanya ASIC miner ya kawan-kawan ya. Jadi seperti ini penampakannya ASIC miner itu sekitar jauh ya, ini 8.800 MHz atau sekitar 8,8 GHz ya. Wattnya 3.425 watt. Jadi dibandingkan dengan STB yang cuma 28 30 lah, taruhlah 30 kHz gitu, jauh sekali ya. Juga estimasi profitnya juga kita bisa hitung ya, ini ada kalkulatornya. Berarti kan kalau misalkan taruhlah 30 kHz ya, ini kan perbandingnya 3 GHz ya, berarti kita bagi 1 juta ya. 1 juta berarti sekitar 0,00003. Taruh aja ya, 0,00003 GHz. Tuh, dapatnya sehari itu sekitar 0,004403 Doge. Masih mending mining Verus di convert ke Doge ya, bisa 1 sampai 3 Doge sehari. Ini 0,00, ini seper 10.000 Doge nih, 1 STB. Jadi kalau 1 rig ya 3 kali 7 berarti sekitar 0,001 2 ya, 0,002 Doge sehari ya, kecil sekali ya. Tapi sih sebenarnya nggak apa-apa sih, ini kan hobi aja. Kalau menurut saya sih fine fine aja. Ini kayak saya mining 1 STB nih ya. Jadi misalkan saya mining 1 STB mau mining Doge nih, kalau dapat blok kan lumayan ya. Doge itu satu bloknya sekitar 10.000 ya, 10 ribuan Doge ya, satu blok rewardnya ya. Jadi kan kalau misalkan kita mining STB nih yang murah meriah nih, tahu hit satu blok gitu, dapat satu blok di solo mining. Jadi kan nih, ini saya langsung aja ya biar pasti ya. Akan di Jerkpool, mana sih Jerkpool, ya Doge nggak bisa di Jerkpool ya. Jerkpool tidak ada di sini ya. Oh ini ada, waduh saya lali. Iya, ke script ya, algoritma script. Dogecoin. Tuh ya. Blok rewardnya itu 10.000 ini ya, 47 Doge ya. Jadi kalau kita kali misalkan kita hit satu blok nih, tuh ya kali aja misalkan satu Doge 1.000, taruhlah 1.000 ya. Tuh kita dapat 10 juta tuh. Wow, lumayan ya.
10.000 doge 1 STB gitu, mining solo. Ya kalau beruntung itu juga. Ya nggak ada salahnya sih kalau untuk menguji keberuntungan ya kawan-kawan ya. Toh mining 1 STB kan kecil ini, sekitar 3 wattan ya, 3 sampai 4 watt. Oke, untuk agan Gen Service ya, saya sudah jawab ya. Nanti untuk CP Mero PT-nya saya akan buat videonya. Nah, lalu untuk Agan Wong Kidul, dia nanya, Om, admin mau jawab apa STB 1 DPT hexing tidak dapat diinstal. Sekian, thanks. Saya kurang tahu ya, karena saya sampai saat ini masih belum bisa ya, belum tahu caranya untuk PT hexing atau Star Global ya, di Star Armbian ya. Karena beberapa kali saya coba selalu gagal dan hasilnya selalu blank ya. Saya udah coba berbagai ramuan, mulai dari ramuan yang dari orang sampai diracik sendiri, tetap aja masih gagal. Artinya ilmu saya itu belum sampai. Gitu. Ya mungkin dari rekan-rekan teman-teman ada yang udah berhasil gitu, boleh komen di bawah gitu atau share ilmunya, silakan ya komen di bawah. Oke, untuk Agan Wong Kidul ya, lebih baik kalau ketemu yang begini-begini di skip aja, cari yang mudah-mudah aja. Oke, selanjutnya ini ya, kita mau hitung nih. Untuk harian 100.000 butuh berapa STB? Oke, jadi ini mining Verus ya. Saya buka nih ya. Kita ke Verus Coin ya. Jadi kita masuk ke kalkulator ya. Ini saya udah tulis lagi. Jadi di kalkulator itu misalkan kan STB itu speednya 1,5 ya. Kita bisa cek di sini. 1,5 MHz itu kita dapat estimasi koin itu sekitar 0,04 Verus ya per hari. Lalu kita kalikan dengan harga koin saat ini misalkan 0,448 ya. Lalu kita akan dapat sekitar 0,02 USD. Berarti kalau kita mau 100.000 ya. Jadi misalkan 100.000 itu kan kita bagi aja ya. Kita bagi misalkan itu 15.200 ya per dolar ya. Berarti kita butuh 6,6 dolar ya. Jadi kalau misalkan 1,5 itu dapatnya 0,02 Verus, berarti kalau untuk kita dapat hasil 6, sekitar 6,6 ya, 6,6 dolar, ya kita tinggal kalikan aja. Kita tulis aja di sini misalkan 800. Oh, 800 MHz. Oh, dapatnya sekitar 22 Verus ya. Jadi estimasinya sekitar 10 USD. Atau misalkan taruhlah 700 ya. 700 ya sebentar juga ya. Atau misalkan 100 ya, 500. Nah, sekitar segini ya, 500 125 misalkan. Nah, 525 MHz ya. Berarti kita butuh 525 MHz untuk dapat estimasi daily 100.000 atau 6,6 dolar ya per hari di harga koinnya sekitar 0,448 USD ya. Jadi kita tinggal bagi aja ya. 525 dibagi 1,5 ya per STB ya. Rata-rata ya. Berarti kita butuh 350 STB ya. Berarti kita butuh 350 STB. Jadi kalau misalnya ngerakit sendiri ya tinggal kalikan aja. Misalkan 1 STB 100.000 ya harganya ya. Rata-rata ya. Jadi kita butuh modal sekitar 35 juta ya. Untuk bisa daily estimasi daily earningnya di 100.000 ya. Jadi ini nggak patokan ya. Ini pun sebenarnya nggak patokan ya. Jadi kita itu mining tuh koin sebenarnya. Nanti hasil koin itu kita kalikan harga koin gitu, dapatlah kita profitnya segitu gitu ya. Jadi ini hanya hitungan-hitungan kasar aja, tidak baku gitu. Jadi ya mohon dipahami
kami ya kawan-kawan ya, karena ini selalu berubah ya. Kayak tadi sebenarnya saya sudah cek itu sebenarnya butuh sekitar 800-an ya, tapi ini sudah turun lagi gitu. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya untuk daily earning. Memang faktor utama adalah hash rate kita berapa, kedua adalah difficulty mining ya, baru itu nanti mempengaruhi dari block time ya. Jadi rata-rata blok yang dihasilkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk menghasilkan atau menghasilkan satu blok atau memvalidasi transaksi ya dalam satu blok. Oke, seperti itu ya kawan-kawan ya. Yang kalau nggak paham mungkin boleh tanya di bawah lagi ya. Jadi ini perhitungan kasarnya seperti ini ya. Jadi kalau pertanyaan seperti ini untuk harga 100.000 butuh berapa STB, ya sebenarnya nggak ini ya nggak ada patokan sebenarnya. Cuma kalau kita tetapkan misalkan patokan utamanya adalah harga koin segini ya dengan network asset segini gitu ya. Nah, dapatlah segini gitu. Itu bisa jadi patokan kita gitu. Seperti itu ya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan ya. Saya mau ngomong lagi saya juga bingung. Jadi seperti itu sekitar ya butuh sekitar 525 STB ya. 525 STB. 350 STB, sorry. Jadi 525 bagi 1,5. Jadi kita butuh 350 STB. Kalau harga koinnya misalkan naik ya artinya faktor pengalihan juga naik gitu. Jadi misalkan kita dapatnya kita di hari ini gitu mining dengan speed segini dapat segini gitu 14,81, tapi nanti kita jual pas di harga misalkan $0,5 ya berarti kan kita dapatnya lebih dari segini gitu. Oke. Atau misalkan kita mau mengintip punya orang gitu, menyontek punya orang, mau ngeliat estimasi daily-nya gitu. Dari sini juga bisa. Jadi misalkan patokan kita tadi speednya mana ya? Iya, bahasnya tadi 525 ya. Kan patokan kita 525 MHz ya. Kita cari aja di sini ya, yang sama ya. 500 yang mendekati lah, minimal mendekati ya. Ini yang mendekati. Tuh. Kita bisa lihat nih, balance saya sehari sekitar 28 balance ya. 12 USD itu. Harus juga ya. Dia pakai CPU ini. Ya, kita bisa lihat di sini dia pakai softwarenya Hellminer ya. Terus dia pakai operating systemnya Windows. Ya. Kita bisa ngintip-ngintip juga gitu. Buat belajar-belajar. Bisa lihat ya, dia hari ini udah dapat 2 blok. Apa ya? 8 jam yang lalu. Ini 11 jam yang lalu. Ini 14 jam. Oh, sudah 3, 4. Wow, sehari dapat 4 blok dia, mantap ya. Oh ya. Daily-nya, earning-nya, statnya itu per hari ini udah 14 perus ya. Atau yang kemarin itu sekitar 33. Kemarin ya. 30 perus ya. Inilah ya. Ini ya patokannya ini ya. 28 perus ya kemarin. Mantap ini. Kita bisa lihat nih punya orang nih. Kalau kita mau belajar nih bagaimana. Atau kita lihat ya berdasarkan worker terbanyak. Jadi kita mau lihat nih pakai CPU atau misalkan pakai handphone dengan worker banyak atau STB dengan worker yang banyak ya. Ini ada yang 400 2 ya. Kita lihat ya wah ini dia 400 500-an ya MHz ya.
Dia workernya berapa tadi? Workernya 146. Wah, itu Yul digital nih. Wah, ini warga Konoha juga ternyata ini. Warga Konoha ya. Kita lihat ya nih. SCP mana? Ini kayaknya STB nih. Nah, ini bisa jadi patokan nih. Nah, bisa jadi patokan kawan-kawan nih yang mining pakai STB nih. Cuman ya sayang sekali grafik chartnya ya gini nih. Ini mati lampu ya. Udah berapa jam ini mati lampu nih. Nyala lagi terus mati lagi. Baru nyala lagi sampai sekarang. Ya, jadi kita lihat di earningnya ya. Yang kemarin tuh lihat. Yang kemarin dia dapat 12 Verus ya sehari. Sekitar 5,44 USD. Ya mendekati 100.000 lah ya. Dia kemarin dapat 2 blok tuh. 2 blok dia dapat. Mantep nih. Ya. Jadi sehari dia dapat 12 Verus ya. Kalau kita bandingkan tadi yang perhitungan kita ya butuh berapa Verus? Butuh sekitar 14 Verus ya. Jadi ya mendekati ya kawan ini ya, kawan kita ini yang dari Konoha ini sama warga Konoha gitu. Jadi dia bisa dapat 12 Verus. Jadi bisa jadi patokan ya. Atau ini satu lagi dia punya hash rate 1,29 GHz ya. Tuh, ini dia menggunakan hybrid mining. Coba kita lihat apakah dia dual mining. Oh enggak, ini hybrid semua nih. Ini pakai handphone sepertinya nih. Nah, ini handphone ini. Kalau kayak seperti ini handphone. Dia pakai handphone buat mining. Ya, estimasi daily-nya kita lihat ya. Wah, baru dapat blok nih. Pas setengah Verus. Tuh, dia dapat jackpot. Per hari ini baru dapat 1 nih. Lumayan ya. Ini kemarin dia dapat 1, 2, 2 blok tuh. Jadi kalau dikalikan 2 berarti 9 Verus ya udah terkumpul dalam satu hari ya kalau dia misalkan konsisten satu hari 2 blok ya. Lumayan gitu. Tuh ya, estimasi daily-nya sekitar 22 Verus per hari ya. Jadi bisa jadi patokan buat kawan-kawan misalkan mau mining apa gitu, misalkan pakai handphone atau pakai TB seperti kawan kita ini atau misalkan pakai CPU gitu ya. Ini kan pakai CPU ini. Ini pasti pakai Ryzen 9 ya. Ini Ryzen 9. Karena saya juga mining terus dulu pakai Ryzen 9 ya. Emang enak sekali ya, sering dapat blok ya Ryzen 9 ini ya. Terutama yang seri 5900 5000X tuh enak. Cuman harganya ya lumayan mahal sekali ya. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi ini bisa kita lihat punya orang tuh bisa buat sebagai bahan patokan ya, atau sebagai bahan belajar ya. Karena saya juga belajar begini gitu, saya lihat punya kawan-kawan yang lain gitu, para penambang lain, dia pakai apa sih, triknya seperti apa sih gitu. Jadi itu bisa jadi patokan kita ya. Oke, itu ya. Jadi untuk Ganrogo ya, jadi untuk 100.000 hariannya itu per hari ini ya, per hari ini jadi per tanggal 31 Juli ya. Jadi per 5 menit kurang dari 1 Agustus ya. Ini udah tengah malam ya saya buat videonya. 5 menit lagi jam 12 malam. Jadi per saat ini di harga segini ya, kita butuh hash rate 525 MHz untuk daily earning 100.000 atau sekitar 350 STB ya. Oke, begitu aja ya. Kalau ada pertanyaan kurang jelas atau ada pertanyaan lain boleh kalau komen di bawah ya. Untuk kurang jelas boleh ditanyakan di bagian mana yang kurang jelasnya ya. Oke, selebihnya itu aja ya kawan-kawan ya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.